Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, luar biasa banget. Sebuah jaringan kuno yang fungsinya mirip banget sama internet zaman sekarang, yang menghubungkan seluruh dunia dengan cara yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Yuk, kita kupas tuntas soal jalur sutra. Gimana caranya coba? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi pertanyaan inilah inti dari cerita kita hari ini. Jawabannya itu ada di sebuah jaringan perdagangan raksasa yang nggak cuma mindahin barang, tapi juga ikut membentuk peradaban. Mari kita telusuri bareng-bareng gimana hal yang mustahil ini bisa jadi kenyataan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih orang-orang zaman dulu repot-repot berinteraksi? Pada dasarnya, semuanya itu berawal dari satu hal yang simpel banget, kebutuhan. Setiap peradaban kuno, entah itu Mesir atau Tiongkok, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, konsep kuncinya itu namanya komplementaritas regional. Ini istilah kerennya aja sih. Gampangnya gini, kalau satu tempat punya banyak gandum, tapi nggak punya logam, dan di tempat lain malah kebalikannya, mereka pasti secara alami bakal saling cari buat tukeran. Prinsip sesederhana inilah yang jadi mesin penggerak interaksi global di zaman kuno. Contoh paling pasnya, nih kita bisa lihat hubungan antara Mesopotamia dan lembah Indus. Mesopotamia itu lumbung gandum, surplus banget, tapi mereka butuh logam buat bikin alat dan perhiasan. Nah, di sisi lain, lembah Indus itu kaya raya sama logam dan batu mulia, tapi mereka butuh pasokan makanan. Ya udah, klop kan? Kebutuhan timbal balik inilah yang akhirnya memicu salah satu rute dagang paling awal dalam sejarah manusia. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan dasar kayak gini, lahirlah sebuah jaringan yang jadi semacam jalan raya supernya dunia kuno. Yuk, kita lihat gimana ini semua berkembang jadi jalur sutra yang legendaris itu. Jadi, apa sih sebenarnya jalur sutra itu? Nah, penting banget nih buat kita ingat, ini tuh bukan satu jalan lurus tunggal, bukan. Ini adalah sebuah jaringan rute yang kompleks banget, yang secara resmi dimulai oleh dinasti Han di Tiongkok buat membuka perdagangan sama dunia barat. Anggap aja ini koridor raksasa yang nyambungin peradaban-peradaban besar. Coba deh bayangin rentang waktunya. Jaringan ini tuh aktif selama lebih dari 1.500 tahun. Gila kan? Dimulai resmi tahun 130 sebelum Masehi dan baru meredup di era klasiknya pas Konstantinopel jatuh tahun 1453. Dan yang lucu, namanya sendiri, Jalur Sutra, itu baru muncul belakangan banget tahun 1877. Ini bukti kalau koneksi ini tuh fundamental balik buat peradaban dunia. Terus soal ukurannya. Wah, ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Kalau semua rute darat dan lautnya disambungin, total panjangnya itu lebih dari 35.000 kilometer. Bayangin aja perjuangan para pedagang, biarawan, dan tentara yang harus menempuh perjalanan sejauh itu di masa lalu. Ini ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, namanya kan jalur sutra. Pasti yang diangkut sutra dong? Ya, bener, tapi itu baru sebagian kecil banget dari ceritanya. Jadi, apalagi yang dipertukarkan? Jelas, ada pertukaran barang-barang fisik yang luar biasa. Sutra dari Tiongkok, yang saking berharganya sampai bisa setara sama harga emas. Terus, rempah-rempah eksotis dari kepulauan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Ada juga permata, logam mulia, kain-kain warna-warni, sampai kebutuhan pokok kayak biji-bijian dan kayu. Tapi dengerin baik-baik, ini bagian paling pentingnya. Barang dagangan yang paling besar dampaknya justru yang nggak bisa kita sentuh. Jalur sutra itu adalah saluran utama penyebaran ide. Agama-agama besar kayak Buddhisme dan Islam menyebar luas lewat jalur ini. Teknologi revolusioner kayak cara bikin kertas dan bubuk mesiu juga bergerak dari timur ke barat. Dan itu benar-benar mengubah arah sejarah dunia. Seiring berjalannya waktu, jaringan ini terus berevolusi. Tantangan-tantangan di jalur darat bikin para pedagang harus mikir keras buat cari rute alternatif yang lebih efisien dan ya lebih aman. Ternyata alam juga punya andil besar. Faktor kayak perubahan iklim, misalnya ada sungai yang tiba-tiba mengering, ditambah lagi situasi politik di darat yang sering gak stabil. Semua itu mendorong sebuah pergeseran besar. Para pedagang mulai ninggalin rute darat yang lambat dan bahaya dan beralih ke jalur laut yang jauh lebih efisien pakai kapal. Nah, pergeseran inilah yang melahirkan sebuah era baru, jalur sutra maritim, yang sering banget kita sebut juga sebagai jalur rempah. Rute laut ini jadi arteri baru perdagangan global yang nyambungin langsung pusat-pusat rempah di Asia Tenggara ke pasar-pasar kaya di India, Timur Tengah sampai ke jantungnya Eropa di Mediterania.
Dan disinilah peran kepulauan kita, Nusantara, jadi sorotan utama. Pergeseran ke jalur laut ini secara otomatis menempatkan Indonesia tepat di pusat panggung perdagangan global yang baru. Posisi geografis Indonesia itu udah kayak anugerah dari sananya. Kita ada persis di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Jadi titik transit alami yang mau nggak mau harus dilewati. Ditambah lagi, kita punya kekayaan rempah-rempah endemik yang nggak ada di tempat lain. Kombinasi ini sontak bikin kepulauan kita jadi magnet buat pedagang dari seluruh dunia. Coba kita bedah satu-satu. Apa sih yang bikin rempah kita ini spesial banget? Pala dan cengkeh misalnya. Itu secara eksklusif cuma tumbuh di Kepulauan Maluku. Ini artinya kita pegang monopoli dengan kualitas yang nggak ada tandingannya. Sementara itu, lada dari Sumatera jumlahnya melimpah ruah dan dicari semua orang. Kombinasi antara eksklusivitas dan kelimpahan ini yang ngasih Nusantara daya tawar yang luar biasa di panggung dunia. Dan kekayaan rempah ini, wah ini mengubah segalanya. Kerajaan-kerajaan maritim raksasa seperti Sriwijaya bangkit dan menguasai jalur perdagangan utama dengan armada lautnya. Kota-kota pelabuhan kayak Palembang berubah jadi pusat kosmopolitan yang super sibuk, di mana ekonomi melesat dan budaya dari berbagai penjuru dunia saling bertemu. Dan udah pastikan para pedagang itu nggak cuma bawa barang, mereka juga bawa keyakinan dan kebudayaan mereka. Jalur rempah ini jadi pintu gerbang utama masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, yang kemudian disusul oleh Islam yang akhirnya jadi dominan. Seperti yang bisa kita lihat, perpaduan inilah yang secara fundamental membentuk lanskap budaya dan spiritual Indonesia yang berlapis-lapis sampai hari ini. Oke, jadi kenapa kita ngomongin semua ini sekarang? Apa relevansinya? Karena jejak dari jalur sutra ini sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang. Gema dari jaringan kuno ini masih sangat terasa di dunia modern kita. Sederhananya gini, jalur sutra itu adalah internet versi kuno. Ini adalah bukti nyata bahwa hasrat manusia untuk terhubung, untuk berdagang, dan untuk bertukar ide adalah kekuatan dahsyat yang sudah membentuk sejarah selama ribuan tahun dan jadi cetak biru buat dunia global zaman sekarang. Tapi sama kayak globalisasi modern, interaksi ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, jelas ada pertumbuhan ekonomi, pengayaan budaya, dan penyebaran inovasi. Tapi di sisi lain, ini juga bisa menciptakan ketergantungan ekonomi, persaingan sengit atas sumber daya, bahkan potensi konflik. Pelajaran soal untung rugi dari keterhubungan ini masih sangat relevan sampai detik ini. Jadi, lain kali Anda minum kopi dari Amerika Selatan atau pakai teknologi yang dirancang di Asia, coba deh ingat sejenak soal jalur sutra. Jaringan kuno ini jadi bukti bahwa dunia kita dari dulu memang sudah saling terhubung. Pertanyaannya sekarang adalah, pertukaran global apa yang paling membentuk hidup Anda hari ini? Terima kasih sudah menyimak.